di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitafaruki wal udzwan amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, syukur alhamdulillah pada hari Selasa tanggal 9 Mei kemarin Aki bisa bersilaturahmi dengan mantan jawara Ayudi. Atau dengan istilahnya adalah Juken Benteng Pancasila yang bersaudara. 40 tahun yang lalu, tahun 1984, Aki pulang dari Subang, ditugaskan belajar, tapi persaudaraan tetap bersatu. Alhamdulillah kemarin mengadakan halal bihalal yang cukup bagus, cukup meriah, cukup sukses, karena hampir setengahnya lebih dari Juken yang ada masih bisa menghadiri. Juga keluarga-keluarga yang ditinggalkannya. Misalnya ada Bu Karsin, Bu Aep, begitu. Yang suaminya pekerjaannya sudah tidak ada tapi istrinya masih ikut. Itu bagus sekali. Ada beberapa hal yang menarik. Di Juken Subang ini, selain daripada memang juara Ayudi yang dulu itu pernah menduduki ranking pertama selama 2 tahun di Indonesia, juga sekarang Juken-Jukennya luar biasa. Ibu Awang atau si Ambu Awang, Bu Nawangsi, yang baru tinggal 50 hari oleh sang suami Kang Oyok, tegar, terus memimpin dan bercerita kepada kita semua, khususnya kepada Aki, bahwa dia itu, Juken Subang itu tidak susah piknik. Mau kemana saja fasilitas ada. Tidak susah membeli pakaian seragam, karena banyak melaksanakan isti'anah. Saling tolong menolong. Ya. Tidak susah, bahkan mendapat bantuan dari pemerintah daerah untuk Juken itu di atas 100 juta per tahun. Bahkan ada bisik-bisik katanya tahun depan itu 200 katanya. Wah, ini luar biasa. Jarang Aki temukan di tempat lain. Ya, siapa yang membantunya? Tentu saja selain daripada anggota-anggota Jukennya yang ratusan orang, karena yang meninggal itu baru 80 katanya yang sudah meninggal, sedangkan sisanya masih ratusan orang ini, semuanya berpartisipasi. Kalau Aki ikut cerita, ya, di WA-nya Juken Subang ini paling rame, sehari semalam tidak berhenti. Apa aja diomongin, terutama Kang Ento, ya, Kang Ato dari Ciasem, Kang Apu, walaupun ya bari tidak sehat badannya, tapi tetap bersemangatnya luar biasa. Itu yang pertama. Jadi Ibu Nawangsi mengatakan bahwa Juken Subang no problem, ya, no problem, karena sekarang itu ada yang NIP 38 itu menjadi sekwan. Ada beberapa orang yang menjadi camat. Jadi kalau Juken itu hanya sekedar untuk mancing, itu di kolamnya Pak Camat itu silahkan gratis gitu. Pokoknya happy lah begitu ya Juken Subang ini. Tadi Jaki kan mau menampilkan langsung videonya tapi nggak selesai-selesai. Masih diedit di si Kang Budi ya, di si Kang Budi. Kemudian Ibu Nunung. Ibu Nunung ini adalah kepala dinas. NIP 38 juga. Ajun tahun 93 lah begitu ya. Mungkin samaan dengan Pak Teguh gitu ya. Sekarang jadi kepala dinasnya. Juga mengatakan kami selalu dibimbing. Kami selalu berguru. Dan kami selalu menghormati kepada Juken. Pak Miftah itu narasumber utama. Dan yang lain juga. Cuman Ki, kalau PSL ini harus terus menerus katanya. Sekarang ini anggarannya timbul tenggelam.
Dan Aki menemui atau Aki hadir kepada beberapa juken mengadakan halal bihalal yang dihadiri oleh kepala dan kepala bidangnya adalah baru menemukan di Subang. Terima kasih Bu Nunung, perhatiannya luar biasa. Anda kalau hormat kepada sepuh, insya Allah lancar rezekinya dan barokah hidupnya. Bukan karena Aki dengan dihormati ya, begitu. Itu. Kemudian Aki juga berbicara dengan beberapa orang. Di Juken Subang kemarin itu para sepuh dan tokohnya. Tentu saja Kang Haji Palah, Kang Yance, sang dosen itu, Kang Haji Ahyar. Itu tokoh-tokoh. Ya di bawah Aki usia aja dulu ya, tapi sekarang sudah pada pensiun. Terutama dengan Paminta. Ada beberapa pesan moral dari mereka itu. Yang pertama, pesan moralnya adalah, kata Kang Palah itu, pakem itu harus dipegang. Kata Kang Yance, tapi teknis harus berkembang. Nah, kata Kang Ayar, semangat harus mengembang. Dan yang terakhir, kata Paminta, berjuang yang harus tiada henti, bertandang terus. Begitu kira-kira. Ya, Kang Yance minta supaya teknisnya itu berkembang. Oke, jangan lagi pakai yang cara dulu. Iya, nggak apa-apa. Tapi pakemnya yang dulu. Dan diingat, kalau KIE hanya mengandalkan media sosial, ingat kita, teknik KIE dari zaman ke zaman mengatakan bahwa media sosial, KIE masa bukan untuk merubah perilaku, tapi itu adalah untuk kecenderungan. Jadi variasi. Begitu kata Kang siapa? Kang Yance itu. Sedangkan yang lain-lainnya betul-betul yang orang tua. Dibayangkan ada Juken yang sudah ada di Depok, ya, Etin Irawati itu hadir ke Subang. Luar biasa. Kang Ato si Asem sedang sakit, Aki tahu, tapi dengan membawa petai benjing, walaupun agak terlambat karena mobilnya mogok di Kalijati, hadir juga ke situ. Luar biasa itu, sehingga tidak terasa keakraban yang 40 tahun yang lalu masih kelihatan gagah muda, sekarang kayaknya nggak berubah. Sekali lagi, Juken Subang tidak susah beli baju seragam, tidak susah piknik, tidak susah untuk rekreasi di dalam, terutama saling menolong, kunjungan kepada yang sakit, membela yang kurang bahagia, dan lain sebagainya. Itulah versi Subang. Aki tahu persis karakter-karakter mereka sejak muda itu ceria, semangat luar biasa. Bayangkan ibu dalam rangka COP dulu, dalam rangka ayudisasi dulu yang begitu tegang tapi menjadi happy. Karena apa? Karena ayudi itu kan, keluhannya dan komplikasinya itu tinggi, ya. Terus serangan dari yang lain. Misalnya dari suaminya yang bawa golok, dari mana lah pokoknya. Sudahlah saat itu. Saat lihat Kang Ahrum yang begitu dulu juga bagaimana dia ditahan SK-nya supaya dapat ayudi. Kemarin masih bisa ketawa-ketawa semuanya. Alhamdulillah. Kang Iwa ketemu semualah bangsa tokoh-tokoh yang dulu itu adalah pejuang-pejuang tangguh dalam rangka merebut Pataka KB Jabar nomor 1 di tahun 83. 82 oleh Sumedang, 83 oleh Subang. Dan meraih 2 tahun berturut-turut ranking ke-1 pencapaian ayudi se-Indonesia. Baik AB maupun PA. Itu keunggulan Subang. Dulu namanya Subang itu adalah benteng Pancasila. Dan jangan lupa, sekarang Bupati Subang, Parohimat, itu adalah mantan PLKB Kabupaten Bekasi. Itulah gambaran Aki ke Subang. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.